news that you gave, betrayed in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Hold me not, keep me back, my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usman Nurdin, pendidik Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sidendeng Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi peserta didik kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Selamat menyaksikan. To latch myself out of your space, far away, until the distance passes like it's a new journey. My heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan. Pagi hari ini kita akan mulai dengan absen terlebih dahulu, konfirmasi kehadiran di e-learning madrasah. Silakan. Apakah kalian sudah melakukan presensi kehadiran di kelas online kita? Saya cek dulu. Sudah banyak yang mengabsen. Nah, sebelum lanjut ke materi, saya ingin meminta anak-anak sekalian untuk membuka Al-Quran digital di ponsel masing-masing dan mengaji selama 3 menit, dimulai dari sekarang. Cukup? Ada yang masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Silakan. Teks prosedur. Terima kasih. Aplaus dulu buat teman-teman kalian. Oke ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks observasi, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Apa yang dimaksud dengan teks observasi, Pak? Kita keep dulu pertanyaannya. Kebetulan pada hari ini kita akan membahas materi itu, ya. Kita keep dulu. Jadi sebelum kita lanjut, kemarin kita juga sempat belajar tentang tes deskripsi ya. Tes deskripsi. Tes deskripsi itu berbeda dengan observasi. Jadi teks deskripsi itu, kalau deskripsi kita merinci satu objek saja. Sedangkan kalau kita membuat teks laporan hasil observasi, kita merinci secara umum. Materi pada hari ini itu adalah teks laporan hasil observasi. Kita mengambil materinya dari ini. Ya, kita mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi. Jadi untuk keterampilan kita pilih 4.7. Kita sudah bisa menyimpulkan. Jadi pertama kita mengidentifikasi isi, kemudian yang kedua kita menyimpulkan isi, ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Kira-kira pada materi ini tujuan pembelajarannya seperti apa? Pertama kita akan menonton video. Jadi kita akan mengamati video, ya, tentang teks laporan hasil observasi. Setelah itu kita diharapkan mampu menyimpulkan ciri umum teks laporan hasil observasi. Setelah kita melakukan pengamatan video, kita berdiskusi. Kita melakukan tanya jawab. Supaya kita bisa apa? Kita bisa mengkategorikan kata atau kalimat yang menjadi ciri teks laporan hasil observasi secara benar. Setelah itu kita berdiskusi lagi. Setelah berdiskusi
kita mampu menentukan gagasan pokok laporan hasil observasi secara aktif. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi diharapkan kita mampu membuat simpulan dari teks laporan hasil observasi yang kita baca atau yang kita dengar dari teman kalian secara baik dan benar. Selanjutnya, Bapak mau bertanya dulu, 7 hari ke depan itu hari pahlawan ya? Kira-kira ada yang tahu nggak nama pahlawan dari Sulawesi Selatan? Silakan berdiri dulu. Siapa namanya? Sultan Hasanuddin. Bagus sekali, pintar sekali teman kalian. Aplaus dulu. Bagaimana kita bisa tahu itu? Karena para sejarawan kita, para peneliti kita melakukan pengamatan secara mendalam, secara sistematis, melakukan observasi untuk mengumpulkan data ilmiah sehingga kita bisa tahu sejarah. Baiklah, kita langsung aja. Teks laporan observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang apa? Tentang secara baiklah, saya mau ajak anak-anak besar kalian untuk sedikit melihat video. Nah, siapkan buku catatannya, Bapak nanti akan bertanya lagi. Sudah siap ya? Kita langsung melihat videonya. Buah naga terbentuk dari beberapa jenis kaktus dan marga Filocereus dan Cereus. Buah ini berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Namun, sekarang buah ini telah dibudidayakan di berbagai negara di Asia seperti Taiwan, Vietnam. Oke, cukup. Bapak ingin bertanya sebelum kita lanjut. Kira-kira tadi kita nonton apa? Buah naga, Pak. Apa? Buah naga. Buah naga. Buah naga. Ada lagi yang bisa memberikan saya apa tadi yang ditonton? Apa? Buah naga berasal dari Meksiko, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Ada lagi yang lain? Apa? Buah naga merah berbentuk mirip buah nanas, bersisik dan berwarna merah. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu ciri-ciri teks observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu kita lihat singkatannya adalah output. O ada di sini, objektif. Oke, kemudian F ada di sini, berdasarkan. Kemudian U ada di sini, bersifat. Dan yang terakhir D ada di sini, dirinci. Baiklah, masih ada video yang ingin Bapak perlihatkan. Semoga kalian menikmati videonya. Langsung aja kita nonton bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu definisi dari menyimpulkan? Ya, menyimpulkan adalah suatu kegiatan untuk mengambil kesimpulan dari suatu teks. Lalu, apa itu kesimpulan? Kesimpulan merupakan sebuah hasil akhir dalam suatu pembahasan. Maka dalam hal ini adalah teks laporan hasil observasi. Pembahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Ada 3 langkah dalam menyimpulkan isi teks. Yang pertama yaitu membaca teks, yang kedua yaitu mengidentifikasi teks, lalu yang ketiga membuat simpulan. Bagaimana? Kalian paham? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan kepada kita semua apa yang ditonton tadi? Apa? Menyimpulkan adalah kegiatan membuat kesimpulan dalam teks. Ada lagi yang lain? Saya mau pastikan kalian paham. Silakan berdiri supaya teman-temannya lihat. Tahap menyimpulkan MHO adalah membaca teks, mengidentifikasi isi teks, membuat simpulan. Nah, untuk mengefisienkan waktu, Bapak langsung saja minta ketua kelas untuk membantu saya membagi temannya ke dalam 3 kelompok saja. Untuk masing-masing kelompok cari informasinya, cari topik utamanya, kemudian buat simpulan. Nanti setelah selesai dikerjakan langsung dikirim di WA group. Langsung di WA group, sembari kalian baca kita tampilkan di WA group. Diusahakan yang dikirim di grup WA nanti adalah tulisan yang bisa dibaca. Silakan dari kelompok 1 mulai membacakan
hasil dari tugas kelompok yang dibuat. Jadi silakan. Harimau Sumatera adalah binatang yang agung, yang unik dan hanya ada di Indonesia. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia turut membantu mempertahankan keberadaannya, bukan hanya sebagai simbol negara saja, namun sebagai salah satu bentuk kekayaan Nusantara yang tiada tara. Oke, silakan aplaus dulu ya untuk kelompok 1. Kita lihat dulu kira-kira ada nggak yang mau dikoreksi. Siapa yang bisa tunjukin? Coba tunjukin saya. Tunjukin, langsung tunjuk lingkaran. Masih ada yang lain? Udah nggak ada? Sudah tidak ada? Tugas selanjutnya kelompok 2. Oke, kita persilakan untuk kelompok 2 disilakan. Binatang ini boleh dibilang merupakan hewan yang menyeramkan, namun memiliki fisik yang indah dan bertubuh kekar dan gagah. Komodo merupakan salah satu satuan nasional yang harus dipertahankan sebagai salah satu bukti nyata kekayaan negeri ini. Aplaus dulu, aplaus dulu, aplaus dulu. Ada yang mau dikoreksi? Ya, ada. Yakin? Lanjut ke kelompok selanjutnya. Ini ya? Iya. Oke, silakan berdiri satu orang. Yang lantang suaranya ya, yang lantang. Silakan dibaca. Nggak usah terlalu cepat ya, nggak penting. Negara yang telah ditetapkan sebagai bunga bangsa, aromanya yang memikat membuat bunga ini selalu dijadikan teh bunga malah yang biasa dicampurkan dengan daun teh muda. Terima kasih, aplaus dulu. Ada nggak yang jeli matanya? Ada yang belum? Silakan maju. Kenapa itu? Kenapa itu? Buat berbicara. Oh, disingkat. Jangan gunakan singkatan pada tugas ya. Terima kasih. Aplaus dulu. Ada nggak yang bisa membuat simpulan? Silakan berdiri. Laporan hasil observasi adalah hasil pengamatan secara mendalam tentang suatu. Oke. Tahap menyimpulkan LHO adalah membaca teks, mengidentifikasi isi teks, membuat simpulan. Oke, terima kasih, aplaus dulu buat teman kita. Artinya dia memperhatikan. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk LKPD kalian bisa baca di timeline petunjuknya. Dibaca petunjuknya, kita kerja tugasnya di mana? CBT. Nah, ini ada soal, ini ada apa namanya? Museum. Ini ada museum. Ini ada teks observasi tentang museum. Kemudian di sini ada soalnya nih. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kali ini, Bapak ingin bertanya dulu. Kira-kira pembelajarannya menyenangkan atau enggak? Menyenangkan. Yang kedua, ada yang tidak dipahami. Bapak ucapkan terima kasih karena kalian sudah hadir pada hari ini. Menyenangkan sekali bersama kalian. Pada hari ini, saya harap kita masih bisa bertemu lagi. Kalian masih bisa datang dan dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Amin. Amin. Oke, silakan ketua kelas dibantu saya untuk menyiapkan teman-temannya untuk kita selesaikan pertemuan pada pagi hari ini. Disilakan ketua kelas.